Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfalil Azim, jurusan Sistem Komputer dari BP 17 dengan akhiran 0129. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan jurnal dari tugas sebelumnya. Untuk jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Analisis Network Security Snort menggunakan metode Instruction Detection System atau IDS untuk optimasi keamanan jaringan komputer. Untuk ringkasannya sendiri, perkembangan teknologi informasi, khususnya jaringan komputer, memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang cepat dan semakin kompleks. Jadi di setiap perusahaan intinya itu mau tidak mau harus memakai jaringan komputer untuk kepentingan yang lebih cepat. Jaringan komputer dapat melemah atau kurang optimal kerjanya ketika jaringan komputer tersebut diserang oleh penyusup atau hacker dan cracker untuk kepentingan dan atau keuntungan pihak lain. Penyusup adalah hacker atau cracker yang selalu mencoba untuk mendapatkan akses dari sebuah sistem keamanan. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Batam. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamankan sebuah situs web dari kejahatan internet yang dilakukan oleh hacker atau cracker. Untuk metode yang digunakannya adalah, menurut jurnal yang saya baca, metode yang digunakan ada beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu peneliti memulai penelitian ini dengan mencari suatu permasalahan atau fenomena yang dianggap perlu untuk diteliti pada objek penelitian ini, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam. Tahapan kedua, setelah permasalahan tersebut didapatkan, maka peneliti membuat batasan masalah. Jadi untuk mencoba agar terhindar dari kejahatan-kejahatan internet, maka peneliti ini membuat suatu objek yang harus ditelitinya untuk mencoba seberapa tangguh keamanan yang telah mereka lakukan pada Dinas Penelitian Lingkungan Hidup Kota Batam. Untuk tujuan dari jurnal ini adalah, setelah kita membaca jurnal ini dengan seksama, maka dapat kita artikan jurnal ini bertujuan untuk memperketat keamanan jaringan agar orang yang tidak bertanggung jawab tidak bisa semena-mena untuk mengakses sistem keamanan. Jadi intinya adalah, ya namanya juga dunia maya, pasti banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi untuk menghindari hal tersebut, jurnal ini bertujuan untuk mengamankan data-data yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup di Kota Batam tersebut. Kelebihan dari penelitian jurnal ini adalah meminimalisir gangguan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya saja kejahatan tadi. Kita dapat menguji keamanan sistem snort terhadap serangan DOS metode TCP dan juga menguji keamanan sistem snort terhadap serangan DOS metode UDP. Flooding. Kekurangan dari jurnal ini adalah bisa saja para hacker menembus keamanan yang telah kita persiapkan dengan cara lain. Ya namanya orang jahat pasti tidak akan kehabisan akal untuk berbuat jahat. Saran yang dapat kita berikan untuk jurnal ini, jangan kita merasa cukup dengan keamanan yang telah kita persiapkan. Tetaplah waspada dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi orang yang bertugas sebagai network security pada Dinas Lingkungan di Kota Batam tersebut harus mempersiapkan segala hal atas kemungkinan tersebut. Jadi banyak sekali orang-orang jahat yang di sana. Walaupun sistem kita sudah merasa aman, alangkah baiknya kita untuk tetap waspada, karena waspada lebih baik daripada merasa aman. Kesimpulan dari jurnal ini, berdasarkan hasil pengujian pada penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, snort dapat mendeteksi serangan denial of service atau DOS menggunakan metode TCP ping flooding dengan menangkap IP address penyerang yang menghasilkan respon dan dampak pada CPU komputer yang berlebihan. Jadi di sini kita bisa melacak bukan siapa orangnya, tapi orang yang memakai IP tersebut bisa kita lacak.
tetapi belum tentu juga kita akan bisa memastikan siapa orang yang menyerang tersebut. Untuk yang kedua, Snort dapat mendeteksi serangan denial of service (DOS) menggunakan metode UDP ping flooding dengan menangkap IP address penyerang yang menghasilkan respons dan dampak pada CPU komputer yang berlebihan. Intinya sama pada bagian yang pertama tadi, tapi bagian pertama adalah dengan metode TCP, sedangkan yang kedua dengan metode UDP. Baiklah, untuk jurnal yang kedua, Analisis dan Implementasi Keamanan Jaringan pada PT Dai Myung Haitnes Indonesia. Untuk ringkasan jurnalnya, kemajuan di bidang teknologi informasi khususnya internet benar-benar berdampak pada aktivis di dalam sebuah perusahaan, instansi, dan bentuk usaha lainnya dalam berinteraksi dengan kantor cabang, karyawan di lapangan maupun konsumen melalui jaringan komputer. Jadi intinya di jurnal ini adalah memanfaatkan jaringan internet untuk sebuah instansi yang besar atau perusahaan yang besar agar dapat terhubung dengan mudah dengan kantor-kantor cabang di kota lain. Kita lanjutkan. PT Dai Myung Haitnes Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang elektronik yang memiliki cabang di kota lain. Oleh karena itu, menjadi suatu keseharusan untuk dapat membangun sebuah jaringan yang dapat mengintegrasikan seluruh kantor cabang yang ada secara real time. Selama ini perusahaan masih manual dalam bertukar dan akses ERP. Sistem dilakukan di kantor pusat. Permasalahan yang muncul adalah faktor keamanan jaringan yang menjadi perhatian khusus. Oke, baiklah teman-teman, ini kasusnya sama juga dengan jurnal yang sebelumnya. Tetapi di sini mereka akan membangun sebuah jaringan. Untuk metode yang digunakan, penelitian ini meliputi 4 tahap: rancangan skema jaringan, rancangan keamanan jaringan, rancangan aplikasi, dan pengujian jaringan. Untuk tujuan dari jurnal ini adalah untuk mempermudah pertukaran data antara kantor pusat dan kantor cabang. Jadi tujuan dari jurnal ini dapat kita simpulkan untuk bertukarnya informasi atau untuk mempermudah jika ada keperluan di dalam perusahaan tersebut. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari jurnal penelitian ini adalah dapat mempermudahkan karyawan untuk bertukar informasi dan bertukar data melalui jaringan internet yang dibangun dengan router dan VPN. Sudah menjadi kebutuhan khusus setiap perusahaan. Jadi kelebihannya itu untuk memudahkan karyawan atau substansi dari perusahaan tersebut dengan menggunakan router dan VPN. Kekurangan dari jurnal penelitian ini adalah jika kita menggunakan router, maka kita bergantung pada satu server saja. Jika terjadi kerusakan pada router pusat, maka kantor cabang sebagai klien tidak dapat berinteraksi satu sama lain. Dan jika kantor pusat diterobos oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kantor cabang sebagai klien juga akan terdampak kejahatan tersebut. Jadi kelemahannya di sini sangat-sangat lemah ya teman-teman. Dapat kita artikan, jika induk dari perusahaan ini yang diserang oleh orang yang tidak bertanggung jawab atau hacker, maka juga akan berdampak buruk untuk kantor-kantor cabang yang ada di kota lain. Untuk saran dari jurnal ini, adapun saran-saran yang dapat kita berikan kepada PT Dai Myung Haitnes Indonesia. Yang pertama, jika perusahaan ingin mengembangkan sistem jaringan di setiap kantor cabang, sebaiknya menggunakan VPN dengan metode site to site, sehingga koneksi VPN akan terjadi di masing-masing router. Dengan demikian akan memudahkan user dalam mengakses VPN, karena user cukup memasukkan IP tujuan untuk dapat berkomunikasi tanpa harus memasukkan username dan password VPN user. Yang kedua, perlu adanya pembenahan manajemen dan keamanan jaringan. Sama juga halnya dengan jurnal yang pertama. Di sini juga rentan juga terjadi kejahatan
di internet tersebut. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, rancangan virtual private network atau VPN yang dilakukan sangat bergantung pada kecepatan internet pada server maupun user. Dan pada kasus yang ada di PT Mahjong Hackness Indonesia, koneksi sudah cukup stabil untuk mengakses data sharing dan ERP sistem maupun berkomunikasi dengan Spark Messenger. Untuk yang kedua, dari sisi keamanan jaringan pada VPN, di PT Mahjong Hackness Indonesia cukup handal dalam menahan serangan dari luar jaringan PT Mahjong Hackness Indonesia. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari jurnal yang saya ringkas pada pertemuan sebelumnya. Jika ada yang kurang jelas dalam penjelasan saya mohon maaf, dan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.